Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima S. Ginting, NIM 19040364. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja, proses pembubutan, mesin skrap, dan proses kerja bangku. Berikut adalah penjelasan saya. Yang pertama, mesin bubut. Mesin bubut adalah jenis mesin perkakas yang digunakan untuk membentuk benda kerja yang berbentuk silindris. Dengan prinsip gerakan utamanya adalah perputaran benda kerja dan gerak makan oleh alat potong, baik secara melintang maupun secara membujur terhadap benda kerja tersebut. Prinsip kerja dari mesin bubut sendiri adalah gerakan memutar atau berotasi terhadap benda kerja yang menyebabkan terjadinya penyayatan terhadap benda kerja oleh alat potong, yaitu berupa pahat. Adapun komponen-komponen yang terdapat pada mesin bubut, yaitu yang pertama ada cekam yang berfungsi sebagai penjepit benda kerja saat proses pembubutan. Ada dua jenis cekam yang terdapat pada mesin bubut, yaitu cekam sepusat dan cekam tidak sepusat. Cekam sepusat akan menjauhi atau mendekati pusat sumbu ketika digunakan, sehingga sering digunakan untuk benda yang berbentuk silindris. Yang kedua ada kepala tetap, yang berfungsi sebagai dudukan cekam dan sebagai pemutar cekam yang dihubungkan ke motor penggerak. Yang ketiga ada motor penggerak, yang berfungsi sebagai pengubah energi listrik menjadi energi gerak atau energi mekanik yang digunakan untuk menggerakkan komponen-komponen pada mesin bubut. Yang keempat ada tuas atau handle yang berfungsi sebagai pengatur kecepatan spindle, mengatur arah penekanan, mengatur kecepatan penekanan, menyalakan dan mematikan mesin, dan lain-lain. Yang kelima ada tombol emergency stop yang berfungsi untuk mematikan mesin saat dalam kondisi darurat. Yang keenam kepala lepas, yaitu sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang sedang dibubut, maupun sebagai tempat penahan kedudukan bor saat digunakan. Yang ketujuh ada eretan. Ada tiga jenis eretan, yaitu alas, lintang, dan atas, yang digunakan untuk mengatur jarak pahatan dengan benda kerja. Yang ke-8 ada dudukan pahat yang berfungsi sebagai tempat menaruh mata pahat yang akan digunakan dalam proses bubut. Yang ke-9 ada lampu penerangan yang digunakan untuk menerangi benda kerja saat proses bubut, namun tidak semua mesin memilikinya. Yang ke-10 adalah selang pendingin yang berfungsi untuk menyemprotkan cairan pendingin saat proses pembubutan terjadi ketika alat bubut terlalu panas. Yang ke-11 ada alas mesin yang berfungsi sebagai tumpuan gaya pemakanan ketika proses pembubutan terjadi, dan juga sebagai tempat dudukan untuk kepala lepas, penyangga diam, dan eretan. Yang ke-12 ada poros pembawa yang berfungsi untuk membawa eretan secara otomatis saat proses pembubutan. Yang ke-13 ada rem kaki untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu termasuk dalam kondisi darurat. Adapun part ragum yang dihasilkan melalui proses pembubutan ini sendiri adalah part ragum yang berbentuk silindris seperti pemutar ulir, tutup pemutar, dan ulirnya sendiri yang dihasilkan melalui pengurangan dimensi dan pembentukan ulir luar pada permukaan ulir. Prinsip kerja mesin skrap adalah benda kerja yang disayat atau dipotong dalam keadaan diam atau dijepit pada ragum yang kemudian akan dilalui oleh pahat yang bergerak secara bolak-balik atau garis lurus atau maju mundur melakukan penyayatan yang bertujuan untuk mengurangi dimensi pada benda kerja tersebut. Adapun komponen yang terdapat pada mesin skrap adalah yang pertama ada badan mesin yang berfungsi sebagai tempat seluruh bagian mesin, penggerak, dan tuas pengatur. Yang kedua ada meja mesin yang berfungsi sebagai tempat dudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Yang ketiga ada lengan atau rem yang berfungsi menggerakkan pahat maju mundur yang diikat pada engkol. Yang keempat ada eretan pahat yang berfungsi mengatur ketebalan penyayatan yang dapat dinaikkan atau diturunkan. Yang kelima ada pengatur kecepatan yang berfungsi untuk mengatur jumlah langkah lengan per menit yang disesuaikan dengan ketebalan benda kerja. Yang keenam ada tuas panjang langkah yang berfungsi mengatur panjang pendek langkah, pahat atau lengan yang disesuaikan dengan panjang benda kerja yang akan digunakan. Yang ketujuh ada tuas posisi pahat yang berfungsi sebagai pengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Adapun part ragum yang dihasilkan melalui proses pengerjaan dengan mesin skrap adalah yaitu penjepit tetap, penjepit berjalan, badan ragum, dan dudukan ulir yang semuanya dihasilkan dengan mengurangi dimensi pada permukaan part tersebut. Selanjutnya ada proses drilling. Proses drilling sendiri adalah proses pembuatan lubang pada komponen part ragum dengan menggunakan alat bantu berupa bor. Prinsip kerja mesin drilling ini adalah putaran motor listrik yang dihasilkan akan diteruskan ke poros mesin sehingga poros mesin tersebut berputar.
Selanjutnya, poros yang berputar tersebut sekaligus sebagai pemegang mata bor dapat digerakkan naik turun dengan bantuan roda gigi lurus atau roda gigi rak yang dapat mengatur pemakanan saat proses pengeboran. Selanjutnya ada kerja bangku atau workbench. Kerja bangku atau workbench tersebut adalah proses pengerjaan benda kerja yang dilakukan dengan menggunakan tangan manusia atau tenaga manusia dengan menggunakan alat bantu sederhana tanpa menggunakan mesin-mesin otomatis. Alat bantu tersebut seperti misalnya kikir, gergaji, atau pahat. Adapun macam-macam kerja bangku yang sering digunakan yaitu yang pertama mengikir, yaitu kegiatan menyayat atau mengikis benda kerja agar mencapai bentuk dan ukuran yang diinginkan. Alat bantu yang digunakan dalam proses mengikir ini adalah kikir. Yang kedua ada memahat, yaitu kegiatan menyayat atau mengurangi volume benda padat secara drastis. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa pahat dan palu. Yang ketiga ada menggergaji, yaitu kegiatan memotong benda menjadi beberapa bagian. Alat bantu yang digunakan dalam proses menggergaji ini adalah gergaji. Yang keempat ada menggambar, yaitu kegiatan memberi tanda atau menggores bentuk pada benda kerja untuk memudahkan dalam pengerjaan lain seperti memotong, menggergaji, atau yang lainnya. Adapun komponen-komponen ragum yang dihasilkan melalui proses kerja bangku adalah keseluruhan part ragum yang dihasilkan, karena proses penghalusan adalah proses terakhir yang harus dilewati oleh komponen tersebut, sehingga proses kerja bangku dikenai oleh keseluruhan komponen tersebut. Demikianlah penjelasan saya mengenai proses permesinan mesin bubut, mesin scrap, drilling, dan kerja bangku. Apabila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.